Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada minggu yang ke-9 ini kita akan memulai dengan pembahasan tentang eksplorasi gas metana batubara. Eksplorasi merupakan suatu usaha untuk menciutkan wilayah eksplorasi dari wilayah yang tadinya sangat besar kemudian diciutkan. Tujuan utamanya adalah untuk mencari daerah yang tentunya paling berpotensi mengandung endapan. Dalam hal ini adalah endapan batubara. Nah, eksplorasi juga dilakukan untuk mengetahui berbagai faktor ketidakpastian. Jadi dalam hal ini kita bermain dengan risiko geologi yang tentu saja akan berpengaruh juga terhadap risiko usaha atau risiko investasi. Sehingga intinya eksplorasi pada dasarnya adalah suatu usaha untuk menurunkan risiko investasi, yaitu dengan mencari daerah yang paling prospek. Nah, untuk eksplorasi CBM, target utamanya adalah pencarian dan pemetaan lapisan batubara karena CBM ada di dalam batubara. Sehingga studi cekungan dan proses sedimentasi di dalamnya sangat penting untuk memahami genesa batubara dan juga CBM. Data eksplorasi dan produksi umumnya sudah tersedia pada sebuah cekungan. Terutama di Indonesia, umumnya cekungan-cekungan batubara di Indonesia sudah terdapat data-data baik eksplorasi yang bersifat umum maupun data-data yang sudah di data-data produksi dari penambangan batubara yang ada di seluruh Indonesia. Nah, dalam hal eksplorasi CBM sebagai komoditas baru, umumnya diawali dengan studi literatur, data-data eksplorasi, dan produksi di atas. Jadi dalam hal kita mengeksplorasi suatu daerah yang sama sekali baru, maka studi literatur dari data-data sebelumnya itu harus dilakukan, terutama dalam skala cekungan apabila pemetaan dalam skala cekungan tersebut belum pernah dilakukan. Nah, kemudian tahapan eksplorasi CBM mengikuti tahapan umum dalam eksplorasi batubara. Tentu saja karena CBM terdapat dalam batubara. Ini adalah peta sebaran cekungan batubara di Indonesia yang mempunyai sumber daya batubara cukup banyak, diantaranya adalah cekungan Sumatera Selatan, kemudian ada cekungan Kutai, cekungan Barito, cekungan Tarakan, cekungan Pasir atau cekungan Asam-Asam, dan sebagainya. Nah, dari masing-masing cekungan, apabila dilakukan studi regional, maka kita bisa, salah satu di antaranya bisa mendapatkan stratigrafi regional seperti ini, yang berisi urut-urutan formasi batuan yang ada di dalam cekungan tersebut. Dari studi ini kita bisa mengetahui di formasi apa lapisan batu bara tersebut ada, sehingga apabila sudah teridentifikasi, maka untuk berikutnya kita bisa fokus pada formasi tersebut untuk melakukan kegiatan eksplorasi yang lebih lanjut. Tahapan eksplorasi selanjutnya bisa diikuti dengan pemetaan eksplorasi batubara baik yang bersifat regional maupun lokal atau detail. Tujuan utama dari pemetaan eksplorasi batubara di sini adalah untuk mengetahui sebaran baik itu batuan atau litologi dan juga lapisan batubara yang mencakup posisi-posisi singkapan batubara serta garis singkapannya. Nah, selama kegiatan pemetaan eksplorasi ini juga bisa termasuk kegiatan trenching dan test pit. Trenching apabila kita membuka singkapan secara mendatar seperti ini, atau test pit apabila kita membuka singkapan ke arah vertikal. Tujuan utama dari trenching dan test pit di sini adalah untuk mendapatkan singkapan batubara yang lebih segar, sehingga kita bisa mendapatkan sampel yang lebih baik dan bisa mendeskripsikan batubara dengan lebih akurat. Apabila sebaran batubara di permukaan sudah bisa diketahui dengan kegiatan pemetaan eksplorasi, tahapan eksplorasi selanjutnya bisa diikuti dengan
survei geofisika untuk mengetahui kemenerusan di bawah permukaan. Survei geofisika merupakan metode tidak langsung, artinya keberadaan lapisan batu bara di bawah permukaan diperkirakan dengan pengukuran sifat-sifat fisiknya dari permukaan. Nah, kemudian sifat fisik yang bisa diukur diantaranya adalah densitas, cepat rambat gelombang, dan juga resistivitas dan sebagainya. Apabila model lapisan batu bara di bawah permukaan sudah bisa diketahui dari kegiatan eksplorasi batu bara dan dilanjutkan dengan survei geofisika, maka bisa dilanjutkan dengan kegiatan penguburan yang bisa diawali dengan penguburan scout drilling dan kemudian dilanjut dengan penguburan yang lebih detail lagi. Tujuan utama dari kegiatan penguburan adalah kita ingin mengetahui atau ingin membuktikan kemenerusan lapisan batu bara di bawah permukaan bumi secara langsung. Secara langsung di sini artinya kita akan langsung bisa mendapatkan sampel dan bisa melakukan deskripsi secara nyata, secara detail, dan tentu saja kita bisa mendapatkan sampel batu bara yang lebih baik. Nah, biasanya dalam kegiatan pengoboran batu bara diikuti dengan kegiatan well logging. Well logging pada dasarnya merupakan aktivitas untuk mengukur sifat-sifat fisik batuan melalui lubang bor yang telah diperoleh dari kegiatan penguburan, yaitu dengan memasukkan sensor-sensor sifat fisik seperti resistivitas, densitas, gamma ray, dan sebagainya. Dari pengukuran tersebut kemudian kita akan memperoleh kurva-kurva seperti ini, dan dari kurva-kurva ini kita bisa menginterpretasikan lapisan di bawah permukaan bumi apa saja. Termasuk di sini adalah lapisan batu bara dan juga lapisan-lapisan batuan interbuden yang lain. Nah, pendefinisian ketebalan batu bara, ketebalan parting, dan bidang kontak batu bara dapat diketahui dari geophysical logging dengan lebih pasti. Nah, geophysical logging ini juga efektif apabila pada pengukuran full coring terdapat core loss. Core loss apabila sebagian inti bor tersebut hilang. Karena apa? Karena biasanya kalau inti bor atau batuan di bawah permukaan bumi relatif lunak, biasanya akan terjadi core loss atau hilang. Dalam hal seperti itu, pengukuran logging geofisika dapat membantu untuk menginterpretasikan bagian yang loss tersebut, jenis batuannya apa. Dari hasil pengukuran banyak titik, kemudian kita bisa melakukan korelasi SIM seperti ini. Dari hasil korelasi ini kemudian kita bisa mendapatkan model lapisan bawah permukaan dengan tingkat keyakinan yang lebih tinggi. Tentu saja jauh lebih yakin dibandingkan dengan model bawah permukaan yang diperoleh dari kegiatan eksplorasi geofisika. Karena kegiatan eksplorasi geofisika sifatnya adalah tidak langsung. Kita tidak memegang lapisan batu bara itu. Tapi kalau kegiatan pengukuran, kita bisa melihat, memegang, mendeskripsikan, menganalisis sampelnya secara langsung dari sampel inti bor yang kita peroleh. Dari hasil pemodelan ini kemudian kita bisa mengestimasi volume dan juga tonase batu baranya. Untuk eksplorasi CBM, pada kegiatan pengukuran batu bara yang dijelaskan sebelumnya, lokasi pengukuran ditentukan dengan pertimbangan. Jadi targetnya itu ditentukan dengan pertimbangan yang pertama, pada lapisan batu bara yang tebal dengan peringkat yang relatif tinggi. Mengapa harus peringkat yang lebih tinggi? Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa CBM yang paling banyak tentu terdapat pada batu bara yang memiliki peringkat lebih tinggi. Kemudian target pengukuran adalah lapisan batu bara dengan kedalaman sekitar 300 sampai 1000 meter. Batu bara yang memiliki kedalaman kurang dari 300 meter atau lebih dangkal dari 300 meter, biasanya gas metananya sudah terlepas karena tekanan hidrostatiknya sudah relatif kecil, ya, sehingga terjadi desorpsi secara alamiah. Dua target utama dari kegiatan eksplorasi CBM yaitu adalah yang pertama menentukan kandungan gas pada keyakinan yang memadai untuk bisa dilakukan estimasi sumber daya. Jadi target utama yang harus kita catat adalah
kandungan gasnya itu kita harus tahu. Selain itu, mendapatkan informasi parameter-parameter reservoir untuk menilai gas flow rates yang representatif. Jadi ini adalah dua target utamanya. Nah, untuk mencapai dua target tersebut di atas, maka setidaknya tiga parameter penting harus diperoleh dalam kegiatan eksplorasi, yaitu yang pertama, volume dan tonase dari kegiatan eksplorasi pengoboran detail. Kemudian, tingkat kejenuhan gas yang dapat ditentukan melalui uji desorpsi dan adsorpsi. Dan yang ketiga adalah permeabilitas yang umumnya dapat diukur pada pengoboran praproduksi atau pilot project. Oke, sampai di sini materi untuk segmen yang pertama. Pada segmen berikutnya akan kita bahas mengenai sumber daya dan cadangan CBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.